Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Resident Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing satu buah alat cukup besar dengan berat bobot sekitar 14 kilo 15 kiloan. Alat Sultan tapi harga oke. Harga cukup terjangkau lah kalau untuk harga ya. Walaupun dengan sebesar ini. Isinya berupa hot air, power supply dan solder dari merek Aten. Kita buka dalamnya seperti apa, isinya apa saja. Oh, dua dus double. Jadi packingnya dua dus double. Oh, dalamnya ada kitab-kitab panduan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. 6 kitab panduan. Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Sunda gak ada ya. Oke. Itu kitab-kitabnya. Satu kabel, oh tiga. Oh, ini kabelnya unik loh. Satu colokan tapi kesirnya tiga. Jadi kalaupun pakai tiga colokan, ke cok yang dipakai hanya satu saja. Kabelnya kita taruh dulu. Corong blower 1 2 3 4 5 corong blower. Apalagi ini solar station. Ujungnya lancip loh. Oh, packingnya cukup tebal, jadi walaupun packingnya 14 kilo cukup aman untuk pengiriman ke tempat kawan-kawan. Satu dudukan untuk blowernya, dudukan solder sudah dengan berikut kawat pembersih. Ini mohon maaf untuk suasana cukup bising berhubung di pinggir jalan, jadi suara kendaraan apa itulah masuk ke dalam mic. Ini apa ini kencang. Oh, premnya ini nanti prem untuk penyimpanan. Nanti nyimpannya seperti bagaimana, nanti kita cek di video selanjutnya ya. Kita simpan dulu. Oh, cukup besar. Solder station ini tipe ST965. Ini solder stationnya, kita simpan dulu. Wow, berat ini power supply. Berapa ampere ya? 0,5 ampere, 3 ampere. Hah? 3 ampere? Berarti 3 ampere murni nih. Dengan 3 ampere murni power supply-nya, jadi tidak khawatir lah. Cukup berat power supply-nya nih. Walaupun 3 ampere berat ya. Satu lagi unit blowernya. Oh, ininya unik loh. Walaupun tadi terlipat si karet ininya, karet gagangnya, tapi begitu dicabut dia rapi kembali. Kualitasnya bagus nih. Ini blowernya. Oke. Sudah keluar semuanya. Sudah kosong, di dalamnya pun di bawahnya ada packing bagus lagi. Oke kawan-kawan, kita lanjut review untuk fitur-fiturnya blower, solder, dan hot air. Apa aja sih kelebihannya dari ketiga alat ini? Lanjut kawan-kawan. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, satu buah blower digital, satu buah solder station, dan power supply. Power supply di dua mode berarti ya. Ada 500 mili dan 3 ampere. Untuk voltage-nya pun ada dua macam, ada 5 volt dan 15 volt. Oke, kita rakit dulu ke premnya. Oh, di premnya kalau kita pertama dapat paket akan seperti ini premnya. Nah, untuk memasukkan ke dalam prem kita harus buka dulu untuk dudukan depan ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita masukkan untuk blower, power supply, dan soldernya. Saya masukkan dulu untuk blowernya.
Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, kita pasang ring yang tadi kita buka. Sudah selesai. Nah, dan untuk di bawah ini, yang di bawah ini, kawan-kawan kalau mau disimpan permanen ke meja kayu, kita bisa sekrup di sini. Jadi posisi naruhnya seperti ini. Wow, keren. Tapi gak disekrupum, ini berat ini. Cukup berat. Aduh, tampilan keren ya. Nah, coba saya perbesar. Tampilan keren dan terlihat mewah. Oke, kita nyalakan. Untuk kabelnya unik loh. Kabelnya seperti ini kawan-kawan. Untuk kabelnya ini tiga cuk nih, tiga colokan seperti ini. Tapi di sini nyambungnya satu. Jadi seperti kombinasi begitulah. Perkecil dulu. Nah, jadi kita coloknya satu aja, nanti ininya tiga. Jadi lebih menghemat ruang juga sih. Oke, saya sambung dulu untuk kabel-kabelnya. Oke, kawan-kawan seperti ini. Saya nyalakan satu-satu. Gak nyolok rupanya. Ininya belum nyolok. Belum nyolok benar ininya. Nah, seperti ini. Untuk power supply-nya sampai dengan 15 volt. Ininya masih SE. SE itu error karena belum ada solder. Kalau udah ada solder, dia tidak akan muncul tulisan itu. Jadi kita bisa ketahui apabila terjadi kerusakan pada elemen solder ataupun kabel solder, akan muncul seperti itu. Nah, sudah. Di berapa derajat ini? Kita perkecil dulu lah ya. Oh, ini saya simpan di 200 lah. Untuk penyimpanan ini bisa dibolak-balik, bisa ini sebelah sini atau ini sebelah sini. Untuk fitur-fiturnya, kalau kawan-kawan sudah menyaksikan video saya sebelumnya yang tentang review blower A10 atau blower 2-in-1 A10, itu fiturnya tidak jauh berbeda. Karena untuk menu-menu pengaturannya tidak jauh berbeda seperti pada menu sebelumnya. Di tombol 1 itu berbeda, ada berbeda sedikit. Di tombol 1 di sini simpan 200, di tombol 2 300, di tombol 3 400. Untuk masuk ke menu setupnya, kita tekan 1 dan 3 bareng. Nah, ini masuk ke menu setup. Menu setupnya, setelah masuk ke menu setup, 3 jadi neck, 1 jadi back, 2 jadi enter. Terus kita masuk ke menu setup seperti ini, 3 jadi neck, nah 2 jadi back. Oke, kembali dulu ya untuk settingannya. Baik kawan-kawan, kembali. Mungkin ada rekan-rekan yang lupa untuk settingan-settingan pada blower A10. Kalau mungkin kurang jelas, bisa dicek video sebelumnya tentang blower A10 yang 8865 dan blower A10 8800. Untuk settingan pada blower A10 ini sama aja dengan A10-A10 yang lain. Setiap tombol ini bisa jadi memori yang kita simpan untuk jadi apa aja. Maksudnya jadi apa aja, jadi panasnya berapa. Hebat nomor 1 ini di sini disettingnya 200 dengan angin 50%. Yang ini pun anginnya 50%, panasnya 300. Yang ini anginnya pun sama 50% dengan panas 400. Untuk masuk ke menu setup, kita tekan tombol ini bareng 1 dan 3 dibarengkan. Nah, setelah masuk ke sini, ini ada LOC lock. Ini berarti kunci. Kita mau kunci gak? Maksudnya kalau kita kunci, kita lock ini dipilih. Nah, kita tekan on ini, berarti kita enter. Ini semua tombol gak akan fungsi. Semua tombol gak akan fungsi karena terlock. Untuk pembukanya, kita tekan kembali angka 1 dan 3. Nah, locknya kita matikan. Untuk pemilihan di temperatur ini ya.
Enter. Saya masuk lagi ke setup. Di setupnya apa ada yang beda dengan Aten lain? Ini sama dengan Aten yang lainnya. Ada menu C dan F untuk tampilan di layarnya, mau C atau F. Ada factory itu untuk mengatur ulang settingan-settingan kita, ibaratnya lognya tadinya atau berapa dan lain-lain. Di sini ada kalibrasi untuk mengatur suhu, maksudnya apabila terasa ini suhunya kok di angka 500 ternyata kecil, atau di angka berapa ternyata terlalu panas gitu, kita bisa kalibrasi untuk hotel ini. Ini kalibrasi. Ini ada on BL. On BL ini bukan backlight, tapi BL ini bunyi tit ya. Nah, bunyi tit seperti tit gitu kan. Gitu. Ada bunyi tit seperti itu, BL itu bisa kita matikan. Oke, kembali saja. Kita kembali. Apabila kita ingin menyimpan settingan, ibarat settingan yang akan kita simpan di angka 1 ini mau kita simpan angka 300, kita tinggal naikkan ini jadi 300. Anginnya, ibaratnya anginnya mau kita setting di berapa? Di 80 ibaratnya. Nah, 80 berarti 300 per 80. Kita tekan angka 1 untuk menyimpan. Oh, kembali lagi. Jadi harus cepet ya. Ininya soalnya dalam kondisi off. Dalam kondisi off, saya masuk ke tombol 1. Saya simpan di 300. Di 300. Anginnya saya simpan di 80. 80 juga kenceng loh anginnya. Tapi kencengnya halus loh. Kawan-kawan bisa monitor gak suara anginnya? Kencengnya kenceng enak gitu. Nah. Gitu. Setelah gitu kita simpan. Nah, setelah berkedip berarti udah tersimpan. Gitu. Berhubung saya mau simpan pendinginan si nomor 1, saya simpan di 200 saja. Atau simpan di 100 pun boleh. Anginnya di 80, saya simpan di nomor 1. Maksudnya untuk pendinginan. Gitu. Dan untuk dudukan ini ada 2 macam penyimpanan. Kita bisa simpan seperti ini, atau kita simpan seperti ini. Seperti ini. Gitu. Enaknya sih seperti gini ya, lebih gagah gitu kelihatannya. Gitu. Nah, itu untuk si blowernya tidak banyak yang saya bahas karena udah saya jelaskan di fitur-fitur Aten sebelumnya. Intinya sama-sama aja. Ini begitu kita angkat, ini gak mati ya, gak nyala sendiri otomatis. Ada di sini tombol. Ini baru on. Gitu. Oke. Kalau kita ingin pendinginan, ibaratnya kita udah make nih. Kita lagi kita on kan gitu kan, kita on mau make. Ini dalam posisi cool. Berarti cool itu hanya angin saja. Ternyata sudah terubah ke posisi cool, dia nggak bisa panas lagi. Tekan lama yang tombol yang di sini tekan lama. Nah, sampai muncul angka kembali. Tapi kalau kita hanya ingin pendinginan, kita tekan lama ini. Nah, ini akan muncul cool dengan angin di 80. Nah, kalau disimpan otomatis mati, tapi kalau diangkat nggak nyala sendiri. Kita harus sentuh dulu satu sentuhan. Dalam kondisi cool ya tadi ya, karena saya simpan tadi dalam kondisi cool. Saya nyalakan kembali dalam kondisi panas. Nah, dalam kondisi panas ini, coba cek panasnya, enak gak? Karena untuk para teknisi ini merasakan panasnya di tangan. Ada yang panasnya kasar, ngejeletot, gak jelas gitu. Ada yang panasnya lembut gitu, tapi ke komponen cepat hancur. Ini di 100 nih. Gitu. Dalam pemanasan saya simpan, dia otomatis pendinginan. Kalau saya simpan otomatis pendinginan, tapi kalau diangkat nggak on otomatis. Ada tombol di sini harus di on kan. Gitu.
Berhubung di settingan satu ini 100, berarti maksimalnya 100. Kalau di sini 300. Anginnya di 50, anginnya kita tinggal atur aja lalu simpan seperti tadi ya. Ini pun sama, kalau lagi panas nih kita ingin dinginkan, tekan aja lama supaya mode cool. Mode cool angin saja berarti. Tidak ada panasnya, hanya keluar angin pendinginan. Gitu. Kalau dalam posisi begini, kalau disimpan panasnya mati, angin yang keluar. Sama aja sih sebenarnya. Cuma kalau mode cool, begitu kita tekan, setelah kita simpan lalu kita angkat dan kita tekan, keluarnya mode cool. Udah biasa simpan di mode panas saja. Tekan lama dan muncul angka. Kalau disimpan secara otomatis untuk panas dia turun, tapi untuk angin tetap berjalan, untuk angin pendinginan. Nah, gitu. Satu lagi untuk power supply-nya. Nah, untuk power supply kayaknya di paket tidak ada untuk kabel power supply-nya nih. Saya tidak menemukan kabel power supply di paketnya. Untuk power supply-nya, voltage, ampere. Oh, ini USB-nya pun ada ampernya. Jadi untuk ampere USB yang ini ampernya di sini. Tapi kalau untuk ini ampernya di sini. Kita bisa pilih frekuensi yang kita gunakan. Kita mau pakai 0,5 ampere atau mau 3 ampere, tergantung kebutuhan kawan-kawan. Analisanya seperti bagaimana. Oh, ada bunyi seperti itu kalau terjadi short. Saya agak paham continuous voltage. Ini bisa neken loh. Tapi gak keluar menu apa-apa nekennya. Ini untuk voltage-nya. Continuous voltage 15. Oh, jadi gini. Ini untuk lock ya. Ini saya bisa atur untuk tegangan turun naik, tapi apabila saya tekan, gak bisa saya rubah. Berarti tekan ini untuk lock. Tekan sekali untuk lock berarti. Berarti tekan ini hanya untuk lock. Apabila kita udah simpan di sini ibaratnya di angka 3,4 atau 3,8 untuk handphone atau 4 volt lah ibaratnya. Kita takut bergeser atau takut berubah, kita bisa tekan ini untuk lock. Untuk USB-nya saya tidak bisa tes karena berhubung HP-nya dipakai untuk recording video ini. Untuk blowernya saya matikan dulu yang ini, matikan yang ini. Lalu selanjutnya untuk soldernya. Apakah ada menu berbeda pada soldernya dengan aten-aten yang lain? Ini standby di 200 ya. Belum naik. Ya masih naik tegangan, ada terdengar bunyi gak? Tit. Saya cek di nomor 1 di angka berapa? Oh, ini di angka 400 nomor 3, ini di angka 300, ini di angka 200. Sama seperti settingan tadi, apabila kita ingin menyimpan setelah kita scroll untuk ininya, ini tulisan yang di bawah ya yang dihitungnya. Tulisan yang di bawah 200 ibaratnya. Kita simpan di nomor 1. Nah, kalau sudah berkedip berarti sudah tersimpan di angka 200. Ini dia lagi turun nih. Turun ke angka 200 maksimal berarti di angka 1. 200 derajat ya. Oke, 200 berarti berhenti. Lihat settingan dalamnya apakah sama dengan aten-aten yang lain. Tekan bareng 1 dan 3. Oh, langsung muncul password. Kita bisa setting passwordnya di lain-lain. Tapi kalau kawan-kawan takut lupa, janganlah. Oh, cuman ada password saja ya. Gak ada settingan apa-apa. Oh, ada, maaf. Ada sama settingannya. Ada sleep. Ada sleep, ini apa ini? Ini dalam kondisi off berarti kita mau setting timernya mau berapa gitu. Terus ada BL ini untuk beep. HL apa HL ya? Ini PSD password. Ini factory reset. HL apa ya? Kalau di bukunya HL apa ya? Saya pun kurang tahu juga nih HL apa. Kita lihat manual book yang tentang solder. Manual book yang solder. HL itu apa?
Oh, HL itu alarm. Di sini maksudnya alarm temperatur. Apabila temperatur over dia akan alarm, berarti si HL-nya kita setting ke berapa ya untuk supaya bisa ada alarmnya. HL-nya kita itu off. Oh, kita bisa setting di berapa derajat gitu HL-nya. Gitu. Di sini di off saja HL-nya, saya gak pakai. Terus tadi ada menu apa lagi yang saya tidak paham ya. CF, kalau CF untuk tampilan di layar kita mau huruf C atau F untuk derajatnya ya. Ini lock ini untuk kunci, kalau kita on untuk merubahnya ini ke sini jadi on, ke sini jadi off. Itu untuk berubahnya. Kalau lock nanti setelah di lock tidak bisa dipijit sesuai settingan yang awal. Ini C untuk kalibrasi berarti sama dengan yang lain. Untuk sleep berarti untuk tidur dia sleep setelah 10. Ini hitungannya menit ya. Setelah sekian lama tidak dipakai dia akan sleep sendiri. BL sama HF untuk tadi alarm ya. Untuk pengingat temperatur lebih, password. Nah, itu sama-sama aja sih settingannya dan yang lain-lainnya. Oke kawan-kawan, apabila tertarik dengan produk ini, saya bilang ini alat Sultan tapi dengan harga relatif terjangkau lah kalau untuk harga ya. Harga untuk sekarang di bulan April 2021 itu di angka 4 jutaan lah. Harga segituan. Jadi untuk referensi kawan-kawan, harga di sekitar 4 jutaan kurang lebih. Itu belum ongkos kirim ya. Ongkos kirim ke tempat kawan-kawan itu sekitar 14 kilo dengan packing. Packing seperti video di awal cukup aman untuk packingnya, babalnya cukup tebal. Untuk alat tidak diragukan, kualitas Aten kelas cukup oke. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silahkan klik like yang suka dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Akhir kata, salam sukses teknisi ponsel Indonesia, salam sukses teknisi elektronik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.